Hai hai hai, halo semuanya. Di sini dengan kelompok satu yang akan membahas dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik. Sebelumnya mari kita perkenalan dulu pada anggota kelompok satu. Yang pertama ada Adelia Putri Melinda, kedua Arfari Aditya Putra Setiawan, ketiga Dita Juliana, keempat Doni Andi Apriana, kelima Linan Hadi Mahadin, keenam Naila Khorunisa, ketujuh Siska Juliana, kedelapan Wisnu Aditya Nugraha. Apa saja sih yang akan kami bahas? Yang pertama ada pembahasan dampak bangsa Eropa menjajah negara Indonesia dalam bidang politik. Kedua, tanggapan kami. Ketiga, solusi apa yang dapat kami sampaikan terkait dampak penjajahan dalam bidang politik ini. Keempat, apa yang dilakukan kita sebagai pelajar. Kelima, kesimpulan. Pertama-tama kita masuk ke dalam pembahasan dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang politik. Dalam masa penjajahan pada bidang politik, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintahan kolonial lewat Divide et Impera, politik adu domba. Melalui Divide et Impera, pemerintah kolonial Belanda berhasil mempengaruhi penguasaan di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Berhasil membuat penguasa daerah tunduk, berarti juga dapat mengatur beberapa kebijakan baru, seperti membagi wilayah Hindia Belanda khususnya Jawa menjadi 9 prefektur dan 30 Regenskamp. Tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan tiap Regenskamp kabupaten dipimpin oleh bupati yang berasal dari orang pribumi bangsawan. Prefektur dan regent berada di bawah gubernur jenderal yang berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan kolonial Belanda. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlandnica di akhir abad 19 menuju awal abad 20. Pax Nederlandnica adalah perubahan sistem pemerintahan dari administrasi tradisional ke sistem administrasi modern. Sistem ini diterapkan untuk menggantikan posisi penting pemerintahan daerah ke tangan pemerintahan Belanda dengan cara mengangkat dan menggaji pegawai yang menduduki jabatan struktur birokrasi. Dalam sistem tersebut, jabatan tertinggi yang bisa dipegang oleh masyarakat pribumi adalah bupati dan di bawahnya terdapat wedana dan patih. Faktor-faktor hilangnya kekuasaan politik pada masa penjajahan. Yang A. Penerapan sistem indirect rule, sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan penguasa-penguasa tradisional seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama Voivodie. B. Munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. C. Hindia sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan politik kerajaan karena intervensinya. D. Bupati alat kekuasaan pemerintah kolonial. Mereka menjadi pegawai pemerintah kolonial yang diberi gaji, padahal menurut adat penguasa tradisional tersebut terdapat upeti dari rakyat. E. Semakin merosotnya dan bergantungnya kekuasaan raja kepada kekuasaan asing, bahkan sebagian diambil alih atau dibawa kekuasaan kolonial. Menurut kelompok kami menganggap bahwa dampak penjajahan tersebut sangat merugikan Indonesia karena kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun dan terjadi intervensi dari pemerintah kolonial. Selain itu, politik adu domba dilakukan pemerintah kolonial Belanda, membuat penguasa daerah untuk tunduk dan mengatur beberapa kebijakan baru yang tidak menguntungkan rakyat Indonesia. Meskipun ada beberapa dampak positif adanya pembangunan infrastruktur dan pendidikan, namun dampak negatif lebih besar. Dampak penjajahan tersebut telah terjadi lama sekali dan tidak dapat diubah. Oleh karena itu, kelompok kami berpendapat bahwa kita harus belajar dari sejarah dan memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu agar tidak terulang kembali di masa depan. Dampak positif dan negatif. Dampak negatif bidang politik penjajahan Belanda yaitu mempengaruhi jalannya kekuasaan kerajaan atau pemerintahan pribumi. Bahkan wilayah kerajaan diambil alih, diduduki, dipersempit, dan sebagian hancur karena ulah kolonial Belanda. Dampak positifnya, saat pelaksanaan politik etis, banyak bermunculan tokoh pelajar berpendidikan yang kemudian pada masa pergerakan nasional memperjuangkan status kemerdekaan Indonesia. Solusi kami dalam dampak negatif. Sebagai solusi untuk mengatasi dampak negatif penjajahan pada masa kini,
kita dapat memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Selain itu, kita juga dapat memperkuat sistem pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sejarah bangsa Indonesia agar dapat membangun negara yang lebih baik. Yang dilakukan pelajar untuk menghadapi dampak negatif penjajahan bangsa Eropa. Dampak penjajahan tersebut masih terasa hingga saat ini. Salah satu dampak negatifnya adalah ketidakadilan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia. Sebagai pelajar, kita dapat melakukan berbagai hal untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Misalnya kita dapat mempelajari sejarah Indonesia dengan baik agar dapat memahami dampak-dampak penjajahan tersebut dan menghindari terjadinya kesalahan yang sama di masa depan. Kita juga dapat memperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulannya yaitu, dalam bidang politik, dampak penjajahan bangsa Eropa masih dirasakan hingga saat ini. Meskipun demikian, dampak tersebut tidak selalu negatif. Ada beberapa dampak positif yang dapat dilihat dari segi pembangunan infrastruktur dan sistem pendidikan. Namun, kelompok kami berkesimpulan bahwa dampak negatif penjajahan lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Penjajahan telah merusak sistem sosial, ekonomi, dan politik Indonesia pada masa itu. Selain itu, penjajahan juga telah merampas hak-hak rakyat Indonesia dan menghambat perkembangan Indonesia sebagai negara merdeka.